teknologi menurut para ahli dan menurut saya sendiri. Menurut Tapler, dalam buku karangan Komoroto dan Subondono menyebutkan bahwa peradaban yang pernah dan sedang dijalani oleh umat manusia terbagi 3 gelombang. Gelombang pertama adalah gelombang di mana tahapan manusia ditandai dengan peradaban agraria dan pemanfaatan energi terbarukan. Gelombang kedua ditandai dengan munculnya revolusi industri, dan gelombang terakhir adalah peradaban yang didukung dengan kemajuan teknologi, informasi, pengolahan data, penerbangan aplikasi luar angkasa, bioteknologi, dan komputer. 5 pokok sifat teknologi menurut Jack Ratmaja. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan praktek. Percobaan merupakan persyaratan untuk tumbuh dan berkembangnya teknologi. Kedua, teknologi dapat berwujud maya berupa kompetisi pengetahuan yang melekat pada diri manusia. Yang ketiga, teknologi tidak memberikan nilai guna jika tidak diterapkan. Keempat, sebagai salah satu aset teknologi dapat ditemukan, dikembangkan, dibeli, dijual, dicari, atau menjadi tidak bernilai guna jika teknologi yang kita miliki kadaluarsa. Kelima, umumnya dari pandangan positif, teknologi digunakan untuk menciptakan kesejahteraan manusia, baik kehidupan dari aspek material maupun non-material. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan dan perbedaan antara ilmu pengetahuan dan teknologi. Hubungan antara ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi saling berkaitan, di mana ilmu pengetahuan menyediakan dasar teoritis, sementara teknologi adalah aplikasi praktis dari pengetahuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan manusia. Perbedaannya yaitu ilmu pengetahuan berfokus pada pemahaman fenomena alam melalui metode ilmiah, sedangkan teknologi menyediakan alat, sistem, atau proses yang memanfaatkan pengetahuan ilmiah. Ya, teknologi telah merambah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Berikut adalah beberapa aspek kehidupan yang paling umum dipengaruhi oleh teknologi beserta contoh-contohnya. Yang pertama adalah komunikasi, perkembangan pesat dari surat hingga pesan instan, telepon, video call, dan media sosial. Dampaknya adalah memudahkan interaksi jarak jauh, memperluas jaringan sosial, dan mengubah cara kita berkomunikasi. Yang kedua adalah informasi, aksesibilitas. Informasi kini mudah diakses melalui internet, mesin pencari, dan berbagai platform digital. Dampaknya adalah membentuk opini publik, mendorong inovasi, dan mengubah cara kita belajar. Yang ketiga adalah pendidikan, pembelajaran online, e-learning, dan berbagai platform pembelajaran digital lainnya. Dampaknya adalah memperluas aspek pendidikan, personalisasi pembelajaran, dan mengubah peran guru. Yang keempat adalah kesehatan, diagnosa, dan pengobatan. Perangkat medis canggih, telemedicine, dan rekayasa genetika. Dampaknya adalah meningkatkan kualitas hidup, memperpanjang usia harapan hidup, dan mengubah cara kita merawat kesehatan. Yang kelima adalah pertanian, mekanisasi alat pertanian modern, sistem irigasi otomatis, dan pertanian presisi. Dampaknya adalah meningkatkan produktivitas, efisien, dan berkelanjutan pertanian. Yang keenam adalah industri otomatisasi, robot, mesin cerdas, dan sistem produksi otomatis. Dampaknya meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya, dan menciptakan produk baru. Selanjutnya adalah transportasi, kendaraan otonom, mobil self-driving, kereta api cepat, dan pesawat tanpa awak. Dampaknya meningkatkan mobilitas, penguraian kemacetan, dan mengubah langkah perkotaan. Selanjutnya adalah hiburan, media digital, game, film, musik, dan konten digital lainnya. Adapun dampaknya mengubah cara kita bersantai, berinteraksi, dan menikmati waktu luang. Selanjutnya adalah perdagangan e-commerce, belanja online, pembayaran digital, dan logistik yang efisien. Dampaknya memudahkan transaksi, memperluas dasar, dan mengubah perilaku konsumen. Yang selanjutnya itu lingkungan energi terbarukan, panel surya, turbin, angin, dan teknologi ramah lingkungan lainnya. Dampaknya memiliki dan mengurangi emisi karbon, melestarikan lingkungan, dan menciptakan ekonomi hijau. Sekian, terima kasih. Perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini dapat dilihat melalui berbagai kategori yang mencakup hampir semua aspek kehidupan, mulai dari komunikasi, transportasi, kesehatan, hingga hiburan. Beberapa aspek utama yang menonjol dalam perkembangan teknologi saat ini, antara lain yang pertama itu kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin. Kecerdasan pembuatan semakin berkembang dan diterapkan di banyak industri, termasuk dalam bidang otomotif atau mobil otonom, kesehatan atau diagnosis berbasis AI, dan layanan pelanggan chatbot. AI juga digunakan untuk mengelola data dalam jumlah besar atau big data untuk menghasilkan prediksi dan rekomendasi yang lebih akurat.